Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di materi kuliah Hakikat Filsafat, objek kajian filsafat, aksiologi. Aksiologi itu merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi seperti yang saya utarakan di pertemuan sebelumnya, aksiologi. Kalau ontologi itu apa, epistemologi itu mengapa, kenapa. Nah, aksiologi ini bagaimana? Kata kuncinya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Hasil, wujud. Aksiologi berasal dari kata Yunani, action, yang bermakna berarti nilai, dan logos tentang teori ilmu. Artinya aksiologi ini adalah teori tentang nilai. Pertanyaan-pertanyaan dalam kajian-kajian aksiologi ini, objek kajian aksiologi ini, itu umumnya itu banyak menyangkut terkait untuk apa pengetahuan ilmu itu digunakan. Bagaimana kaitan antara cara penggunaannya dengan kaidah-kaidah moral. Bagaimana penentuan objek yang ditelah berdasarkan pilihan-pilihan moral. Bagaimana kaitan metode ilmiah yang digunakan dengan norma-norma moral dan profesional. Tentu kita akan berbicara masalah filsafat etika. Karena dalam dua komponen aksiologi ada dua komponen mendasar, yakni etika, masalah moralitas, dan estetika, berbicara tentang keindahan. Etika, etikos, istilah Yunaninya itu artinya itu kebiasaan. Artinya timbul yang hadir karena kebiasaan. Etika itu sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Nilai. Jadi adat, tradisi, kebudayaan, itu ada kaitannya dengan etika dan estetika. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti konsep benar, konsep salah, konsep baik, konsep buruk, dan konsep tanggung jawab. Benar enggak? Salah, baik, buruk, dan tanggung jawab itu permasalahan. Itu berbicara terkait tentang etika, moralitas. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis. Apakah dalam bentuk pendapat-pendapat yang spontan, pandangan-pandangan kita. Itu merupakan unsur-unsur etis. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan antara lain karena pendapat etis kita. Tidak jarang berbeda pendapat dengan orang lain. Untuk itu diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Dalam diskursus itu kadang memang perbedaan pendapat itu yang sering kita
alami, tentu ada etika juga ketika kita berhadapan pada masalah diskursus ketika memang perbedaan pendapat yang sangat bertolak belakang, jauh segala macam. Kadang itu orang dalam debat dalam diskursus debat itu kayak tidak ada etika gitu. Perlu etika di sana. Secara metodologis, tidak setiap hal dalam menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Nah, etika itu memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut pandang baik dan buruk terhadap perbuatan manusia, terkait perbuatan manusia. Sebagai cabang filsafat, objek kajian filsafat yang membicarakan tingkah laku manusia, etika memberikan standar atau penilaian terhadap perilaku tersebut. Oleh karena itu, etika terbagi atau diklasifikasikan menjadi 4. Etika deskriptif. Saya ulangi. Etika deskriptif, etika normatif, etika individual, dan etika sosial. Etika deskriptif di sini adalah etika yang hanya menerangkan apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadap objek yang dia amati. Lalu etika normatif itu adalah etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan buruk dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh manusia. Etika normatif. Etika individual adalah di sini berbicara terkait etika yang objeknya manusia sebagai individualis. Ini berkaitan dengan makna dan tujuan hidup manusia. Lalu etika sosial. Etika yang membicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksi antar manusia satu dengan manusia lain, baik dalam lingkup terkecil, keluarga, komunitas, tempat kerja, lingkungan kampung, dan sampai yang negara dan yang bernegara dan global. Itu etika sosial, itu ada pengaruh. Tidak jarang itu terjadi transfer etika antara kebudayaan, etika sosial antar negara. Klasifikasi di atas keempatnya ini menegaskan bahwa etika erat kaitannya dengan penilaian. Karena pada hakikatnya etika membicarakan sifat manusia sehingga seseorang bisa dikatakan baik, bijak, jahat, susila atau sebagainya. Secara khusus etika ada pada prinsip manusia sebagai subjek sekaligus objek. Bagaimana manusia berperilaku atas tujuan untuk dirinya sendiri dan tujuan untuk kepentingan bersama. Etika sendiri itu memiliki jenis. Ada dikatakan etika filosofis.
yang secara harfiah dikatakan sebagai etika yang berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir yang dilakukan oleh manusia. Karena itu etika sebenarnya adalah bagian dari filsafat. Etika lahir dari filsafat. Etika termasuk dalam filsafat, karena itu berbicara etika tidak dapat dilepaskan dari filsafat. Karena itu, bila ingin mengetahui unsur-unsur etika, maka kita harus bertanya juga mengenai, jadi kita harus bertanya juga mengenai unsur-unsur filsafat. Etika itu ada dua sifatnya. Ada sifat non-empiris. Karena filsafat digolongkan sebagai ilmu non-empiris. Dan ada praktis. Non-empiris, ya ilmu empiris itu ilmu berdasarkan pada fakta atau yang konkret. Namun filsafat tidaklah demikian. Filsafat berusaha melampaui yang konkret dengan seolah-olah menanyakan apa di balik gejala-gejala konkret. Demikian pula dengan etika. Etika tidak hanya berhenti pada apa yang konkret secara faktual dilakukan, tetapi bertanya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sifat praktis ini masih menjadi apa ya namanya di apa ya di praktis sifat praktis ini itu masih dipertanyakan, bukan dipertanyakan ya, apa namanya, butuh telah lebih dalam lagi. Karena cabang-cabang filsafat berbicara mengenai sesuatu yang ada. Misalnya filsafat hukum, tentu akan mempelajari apa itu hukum. Ilmu hukum itu dominan terkait masalah acuan, aturan hukum. Tetapi dalam praktek-prakteknya lebih dominan yang namanya logika hukum. Makanya logika hukum itu mereka lebih mengedepankan namanya logika hukum. Harus berpikir. Akan tetapi etika tidak terbatas pada cabang filsafat bersifat praktis karena langsung berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Tapi ingat bahwa etika bukan praktis dalam arti menyajikan resep-resep yang pakai. Etika praktis tidak bersifat teknis melainkan reflektif. Gitu. Maksudnya etika hanya menganalisis tema-tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, hak, kewajiban, dan sebagainya. Jadi mereka menganalisis tema apa namanya? Jadi sambil melihat teori etika masa lalu, mereka selalu melihat masa lalu untuk menyelidiki kekuatan dan kelemahan. Maka dalam ketika menerapkan berpikir metodologi, kita selalu dituntut ke aspek-aspek ke masa lalu untuk menyusun, itu namanya yang dikatakan menyelidiki, menyusun, kemudian itu kekuatan dan kelemahannya, sehingga argumentasinya itu yang tersusun dari apa yang disusun.
berdasarkan kekuatan kelemahannya itu bisa dipertahankan, bisa diuji, tahan uji. Lalu jenis etika lainnya itu ada dikatakan etika teologis. Ini berkaitan dengan ada kita harus sedikit memilah di sini sedikit. Jadi ada yang perlu kita ingat di sini bahwa ketika berbicara masalah etika teologis, pertama, etika teologis bukan hanya milik agama tertentu, melainkan setiap agama dapat memiliki etika teologis. Lalu etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum. Pertama itu etika teologis bukan hanya milik agama tertentu. Lalu etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum. Dan itu banyak unsur-unsur dalamnya yang terdapat dalam etika secara umum. Dan dapat dimengerti setelah memahami etika secara umum. Secara umum etika teologis dapat didefinisikan sebagai etika yang bertitik tolak dari presuposisi teologis. Definisi-definisi tersebut menjadi kriteria pembeda antara etika filosofis dan etika teologis. Mohon maaf, saya bahas sedikit. Misalnya begini, di dalam etika Kristen, misalnya, etika teologis adalah etika yang bertitik tolak dari presuposisi tentang Allah atau yang ilahi, serta memandang kesusilaan bersumber dari dalam kepercayaan terhadap Allah atau yang ilahi. Karena itu etika teologis disebut juga sebagai etika transenden dan etika teosentris. Etika teologi Kristen memiliki objek yang sama dengan etika secara umum, yaitu norma, aturan, tatanan tingkah laku manusia. Akan tetapi tujuan yang hendak dicapai sedikit berbeda, yaitu mencari apa yang harusnya dilakukan manusia dalam hal ini, baik atau buruk sesuai dengan kehendak Allah. Tentunya setiap agama dapat memiliki etika teologisnya yang unik berdasarkan apa yang diyakini dan menjadi sistem nilai yang dianutnya. Dalam hal ini, antara agama yang satu dengan agama yang lainnya dapat memiliki perbedaan di dalam merumuskan etika teologis. Relasi etika filosofis dan etika teologis sepanjang sejarah pertemuan antara kedua etika ini ada 3 jawaban yang menonjol yang terkait dengan relasi etika filosofis dan etika teologis, yaitu terkait tentang revisionisme yang menyatakan bahwa etika teologis itu bertugas untuk merevisi, yaitu mengkoreksi dan memperbaiki etika filosofis. Lalu sintesis. Etika sintesis itu adalah etika yang menyintesiskan etika filosofi dan etika teologis sedemikian rupa hingga kedua jenis etika ini dengan mempertahankan identitas masing-masing menjadi suatu entitas baru. Hasilnya adalah etika filosofis menjadi lapisan bawah yang bersifat umum, sedangkan etika teologis itu
menjadi lapisan atas yang bersifat khusus. Lalu ada di dalam itu ada etika yang dia paralelisme, yang menganggap etika teologis dan etika filosofis sebagai gejala-gejala yang sejajar. Hal tersebut terdapat misalnya begini, seperti sepasang rel kereta api yang sejajar. Jadi dia paralelisme ini, dia memandang etika teologis dan etika filosofis itu semua gejala-gejalanya sejajar, saling mengiringi, saling memberikan koreksi, memberikan pandangan. Jadi mereka harus paralel. Dia paralelisme, ada dua di sana, bekerja sejajar. Tetapi dalam diskursus terkait misalnya terkait tentang etika teologi, revisionisme yang dipopulerkan oleh Agustinus di tahun 300 hingga 400, yang menyatakan bahwa etika teologis itu untuk bisa direvisi, untuk merevisi, untuk mengkoreksi dan memperbaiki etika filosofis. Agustinus. Banyak ada beberapa keberatan yang bisa yang terlihat jelas bahwa etika filosofis tidak dihormati setingkat dengan etika teologis. Sementara Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa yang terkait masalah mensintesiskan etika bahwa antara filosofis dan etika filosofis dan etika teologis yang didudukkan bahwa etika filosofis itu ada di bawah, sementara yang bersifat umum, sedangkan teologis itu menjadi lapisan atas yang bersifat khusus. Itu dia juga mendapat beberapa tantangan. Ada pendapat yang menyatakan perlu suatu hubungan yang dialogis antara keduanya, antara sintesis dengan revisionis. Lupa, maaf. Thomas Aquinas dan Agustinus. Agustinus itu paham revisionisme, sementara Thomas Aquinas itu sintesis. Meskipun kedudukan kedua paham ini sudah semakin diperkuat, terakhir terhadap pandangan itu sudah kemudian sudah mengalami yang namanya proses dialogis, sehingga beberapa etika filosofis itu, etika itu banyak mengatakan bahwa memang harus ada, mereka diperlukan suatu hubungan dialogis untuk menjalin relasi keduanya.
dan bukan hanya saling menatap dari dua horizon yang paralel saja. Yang selanjutnya diharapkan dari hubungan yang dialogis ini dapat dicapai tujuan bersama yang mulia, yaitu membantu manusia dalam bagaimana ia seharusnya hidup. Lalu ada namanya etika terapan. Etika terapan itu merupakan istilah baru sebenarnya. Tapi sebetulnya yang dimaksudkannya dengannya sama sekali bukan hal baru dalam sejarah filsafat moral. Sejak Plato, Aristoteles sudah ditekankan bahwa etika merupakan filsafat praktis. Artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkat laku manusia dan memperlihatkan apa yang harus kita lakukan. Itu digolongkan. Yang dimaksud di sini adalah etika terapan. Salah satu ciri khas etika terapan sekarang ini adalah kerjasama yang erat antara etika dan ilmu-ilmu lain. Etika terapan tidak dapat bisa dijalankan dengan baik tanpa kerjasama itu. Karena ia harus membentuk pertimbangan tentang bidang yang sama sekali di luar perhatian. Maka diperlukan 4 unsur untuk menerapkan etika terapan ini, metode etika terapan ini. Secara metode ya, etika terapan ini ada 4 unsur sikap awal. Di mana dalam usaha membentuk suatu pandangan beralasan tentang masalah etis apapun, selalu ada suatu sikap awal. Sikap ini bisa pro atau kontra, bisa juga netral. Lalu ada unsur informasi. Setelah pemikiran etis tergugah, unsur kedua yang dibutuhkan adalah informasi. Hal ini terutama mendesak bagi masalah etis yang terkait dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Melalui informasi, kita dapat mengetahui bagaimana keadaan objektif itu. Lalu unsur norma-norma moral. Norma moral itu ya terutama di Indonesia ini sudah diterima dalam masyarakat. Jadi ada norma-norma moral yang harus misalnya sudah akhirnya diterima. Lalu unsur logika, etika terapan harus bersifat logis juga. Ini tentu tidak merupakan tuntunan khusus bagi etika saja. Logika dapat menunjukkan kesalahan-kesalahan penalaran dan inkonsistensi yang barangkali terjadi dalam argumentasi. Nah, yang paling terakhir sebenarnya ini, saya tidak tahu apakah bisa masuk dalam unsur ini, dari unsur keempat unsur dari sebagai unsur penambah. Ada dikatakan etika cyber. Ini yang marak akhir-akhir ini. Butuh diskursus ini, butuh telah terkait ini, etika dunia maya. Etika ketika era semakin terbuka ini. Etika cyber atau cyber ethics ini perlu diulas. Bagaimana kehidupan manusia, kebudayaan manusia, peradaban manusia bergerak di era yang namanya Internet of Things. Banyak perdebatan, banyak kisru-kisru yang tampak, yang ditampilkan, dipaparkan, yang dipertontonkan kepada kita. Dalam satu dekade ini. Maka dibutuhkan ada namanya etika cyber. Terlepas etika cyber ini tentunya memang secara praktisnya ditentukan oleh masing-masing individu, seperti dikatakan tadi, sifat individual gitu. Lalu kita akan berbicara tentang
tadi kita sudah berbicara masalah etika ya. Lalu sekarang ini kemudian kita akan berbicara masalah estetika. Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas tentang keindahan, mengurai keindahan, menjelaskan keindahan. Keindahan yang terbentuk dan dapat dirasakan. Maka pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah sebuah filosofi yang pelajari nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Estetika ini sangat dekat dengan filosofi seni. Ini wilayah kita ini. Filosofi seni. Lalu setelah etika, kita akan berbicara masalah etimologi, penjelasan secara etimologi. Estetika itu bisa dijelaskan bahwa maksudnya begini, keindahan yang estetika itu artinya keindahan, sensitivitas, kesadaran berkaitan dengan persepsi sensori, yang mana merupakan turunan dari yang berarti saya melihat, meraba, merasakan. Jadi estetika itu berbicara tentang apa yang saya lihat, apa yang saya raba, apa yang saya rasakan. Jadi, meraba dan merasakan. Salah seorang filsuf yang sangat terkenal terkait estetika ketika dia menjelaskan tentang pengertian ilmu tentang apa yang dirasa lewat perasaan itu, orang akan ingat Alexander Gottlieb Baumgarten. Di tahun 1735. Saya ingat sekali. Orang seni harus tahu ini, harus ingat. Alexander Gottlieb Baumgarten di tahun 1735 itu dia melahirkan itu. Dia memberikan pengertian ilmu tentang hal yang bisa dirasakan lewat perasaan. Estetika itu sangat berrelasi kuat dengan penilaian keindahan. Meskipun awalnya sesuatu yang indah dilihat dari aspek teknis dalam membentuk suatu karya. Tetapi perubahan pola pikir dalam masyarakat akan turut mempengaruhi penilaian terhadap keindahan. Misalnya pada masa romantisme di Prancis. Keindahan berarti kemampuan menyajikan sebuah keagungan. Pada masa realisme, keindahan berarti kemampuan menyajikan sesuatu dalam apa adanya. Pada masa maraknya ada stil di Belanda, keindahan berarti kemampuan memadukan warna dan ruang serta kemampuan mengabstraksi benda. Perlu saya tekankan di sini. Banyak pemahaman ketika sebuah lukisan abstrak itu yang oleh masyarakat ya, ketika ditanyakan sama pelukisnya, pekaryanya, dia mengatakan abstrak. Namun terdistorsi kepada bentuk absurd. Yang dilukiskan sebenarnya absurd itu, tapi dia katakan abstrak. Justru ketika ditanyakan, kenapa dikatakan abstrak lukisan itu? Tetapi dia sendiri, pekarya tidak mampu menjelaskan apa yang berarti itu bukan abstrak, absurd. Ingat, keindahan berarti kemampuan dalam era destil. Keindahan berarti kemampuan memadukan warna dan ruang serta kemampuan mengabstraksi benda. Lalu bagaimana dengan pada
masa era postmodern. Seperti apa keindahan itu? Pada era postmodern, keindahan itu masuk pada tataran apa yang saya maknai. Bebas. Keindahan itu artinya bebas berinterpretasi. Kembali kepada yang sebelumnya, individualis tadi. Relasi kuat di sana. Di mana ketika dia mengatakan bahwa runtuhnya tanda sebagaimana disitir oleh Pak Yasraf Mirpili yang ketika manusia memasuki era yang dimana era yang sudah dilipat. Estetika itu juga itu terkait dengan konsep beauty dan ugly. The beauty and the ugly. Menyandarkan bahwa keindahan tidak selalu memiliki rumusan tertentu. Ia berkembang sesuai penerimaan masyarakat terhadap ide yang dimunculkan oleh pembuat karya. Karena itulah selalu dikenal dua hal dalam penilaian keindahan, yaitu the beauty, suatu karya memiliki oleh banyak pihak memenuhi standar keindahan, dan the ugly, suatu karya yang sama sekali tidak memenuhi standar keindahan dan oleh masyarakat biasanya dinilai buruk. Tetapi jika dipandang dari banyak hal, ternyata memperlihatkan keindahan. Sama saya katakan tadi, ketika masyarakat bergerak, peradaban masyarakat bergerak kepada era postmodern dan bergerak kepada era Internet of Things. Estetika itu ketika dikaitkan dengan sejarah, dengan keindahan, itu di mana keindahan itu ditentukan oleh proporsi, keharmonisan, dan kesatuan. Keindahan seharusnya sudah dinilai saat karya seni pertama kali dibuat. Ini ketika dikaitkan secara penilaian keindahan sejarah. Tetapi rumusan keindahan pertama kali itu didokumentasikan oleh Plato. Plato yang menentukan keindahan dari proporsi tadi yang saya katakan tadi, itu proporsi, keharmonisan, dan kesatuan. Berbeda, bukan berbeda ya. Aristoteles menilai keindahan datang dari aturan-aturan, kesimetrisan, dan keberadaan. Nah, kalau kita berbicara masalah estetika, Aristoteles, Plato, Aristoteles, atau istilahnya estetika klasik. Estetika klasik itu memiliki 3 tonggak yang melanjut pada estetika selanjutnya. Dimulai dari karya seni dalam tiruan, mimesis, kenyataan. Lalu karya seni bersifat fungsional, dalam arti terkait erat dengan isu sosial, etis, dan politis. Lalu keindahan itu estetika. Keindahan itu adalah perkara keselarasan antara bagian, simetria. Keselarasan antara bagian, simetria. Perkembangan periode estetika selanjutnya itu estetika pertengahan. Itu kita bahas sebelumnya, klasik. Ini masuk estetika pertengahan. Sebagai perlanjutan memegang tonggak-tonggak yang diciptakan oleh estetika klasik, tokoh estetika pada abad pertengahan seperti Agustinus yang mengartikulasikan bahwa wacana keindahan adalah soal kesesuaian dengan proporsi matematis semesta. Mantap. Adanya bentuk segala sesuatu menyiratkan adanya struktur matematis dalam segala hal. Apabila sesuatu disebut indah, struktur matematislah yang menyebabkan hal itu. Pada gilirannya, struktur matematis berasal dari Tuhan sendiri. Teori seperti ini juga muncul dari Thomas Aquinas. Tadi kita sudah bahas.
Ia berpendapat bahwa keindahan hanyalah aspek lain dari ketunggalan, kebenaran, dan kebaikan Tuhan. Ia memandang keindahan karya seni ditentukan oleh 3 hal: keutuhan, keselarasan, dan kecemerlangan. Bagaimana dengan pandangan-pandangan Muslim? Ini apa kalau di Islam? Ibnu Al-Haytham, Bapak Cahaya, dikokohkan, diteguhkan sebagai Bapak Cahaya oleh Badan Dunia, yang hingga akhir ini menginspirasi perkembangan teknologi yang kita nikmati hingga saat ini, mulai dari kamera, penciptaan kamera, segala macam, teori penjelasan. Dia memberikan teori bahwa mata kita menangkap wujud benda di hadapan kita itu karena perantara cahaya. Ini bertentangan dengan ilmuwan-ilmuwan yang jauh selama ini mengatakan bahwa benda itu memang wujud. Ibnu Al-Haytham berhasil menjelaskan fenomena perbedaan ukuran antara objek aktual dan objek visual. Dia akan membuka pintu menuju teori perspektif dalam seni rupa Renaissance. Ibnu Rashid mengupas 2 perkara pengalaman estetis dengan menunjukkan bahwa evaluasi estetis atas karya seni mesti dilakukan dengan semangat rasional. Jadi Ibnu Rashid mengupas 2 perkara pengalaman estetis bahwa karya seni mesti dilakukan dengan semangat rasional serta tidak dipengaruhi oleh emosi dan prasangka kultural yang sempit, luas, lapang, insan. Dia berargumen bahwa kekuatan seni terletak pada kemampuannya menggambarkan kemungkinan kenyataan. Lalu kita masuk kepada estetika Renaissance. Estetika Renaissance memiliki kecenderungan penolakan terhadap estetika klasik lewat tokoh-tokoh seperti Da Vinci, Alberti, di mana seni itu didekatkan kepada sains. Maka ketika era Renaissance itu ini juga dikenal sebagai era pencerahan. Renaissance berarti kelahiran kembali, berasal dari kata re, kembali, naissance, kelahiran. Yang dimaksud kelahiran kembali ini artinya pada budaya Yunani kuno, Neoplatonisme. Pada masa ini manusia sendiri mulai dianggap sebagai pusat kenyataan, antroposentris. Jadi keindahan itu manusia sendiri dianggap sebagai pusat kenyataan, antroposentris. Zaman Renaissance merupakan masa di mana metode ilmu pengetahuan alam modern ditemukan dan dikembangkan. Semangat Renaissance yang menganut antroposentrisme ini mulai menggeser itu supremasi abad pertengahan yang teosentris. Jadi Renaissance dan sebelumnya itu terjadi pergeseran antara teosentris, teologi, dengan antroposentris. Ciri-ciri Renaissance itu kita bisa lihat seni lukis dan empatnya itu bersifat mental dan intelijensi. Bukan hanya masalah kerajinan, namun juga terkait dengan status sosial baru bagi seniman. Lalu seni dan puisi menirukan alam. Detail sekali. Seni seperti sastra juga memiliki tujuan moral, yaitu perbaikan status sosial, namun tetap bercita-cita menuju yang ideal. Tujuan seni keindahan alam adalah properti objektif dari benda yang terdiri atas tatanan. Ini ordernya itu. Harmoni, proporsi, dan kebenaran. Kebenaran ini sebagian dapat diungkapkan secara matematis.
Puisi dan seni visual telah mencapai kesempurnaan serta bentuk yang definitif di masa klasik. Seni harus tunduk mengikuti aturan dan kesempurnaannya secara rasional, dapat dimengerti dan diformalisikan dan diajarkan. Lalu unsur perspektif sangat penting. Lalu di masa itu, di era Renaissance ini, itu kembali digali mitologi klasik dan filsafat mistik itu ditampilkan kembali, tapi bukan dalam kaitan teologi, tidak berat ke sana, tetapi lebih dekat kepada antroposentris. Banyak tokoh-tokoh masa Renaissance yang dikenal di awal mulai perang Renaissance sampai Renaissance: Francesco Petrarca, Leon Battista Alberti. Dia seorang arsitek, pendeta, penyair, dan linguis. Dia banyak dipengaruhi oleh Vitruvius dan Plinius. Dalam lukisannya, Alberti itu menjelaskan sebuah sistem perspektif linear dan kemungkinan menggambarkan kedalaman ruang serta kepadatan melalui komposisi geometris perspektif. Lalu ada Marsilio Ficino yang dia dianggap sebagai tokoh sentral dalam gerakan kebangkitan kembali filsafat Neoplatonisme, di mana Marsilio Ficino ini mendudukan manusia tidak bisa hanya memiliki pemikiran di bidang tertentu saja, skolastik. Namun manusia harus tahu segalanya, humanisme untuk menjadi manusia seutuhnya. Lalu ada Leonardo da Vinci. Kita sangat mengenali, sangat terkenal beliau. Beliau itu seorang seniman dan ahli ilmu alam. Menurutnya seni yang bagus adalah seni yang mencerminkan realitas. Perspektif linear yang diwariskan oleh para pendahulunya dikembangkan olehnya dengan menambahkan sejumlah besar observasi empiris untuk perspektif warna, udara, dan juga studi. Dia melakukan studi ketat tentang kualitas warna, kualitas cahaya. Serta fungsinya bagaimana dalam menciptakan perasaan lega seperti para pengikut platonisme lainnya. Ia menggambarkan jiwa dalam bentuk segitiga yang biasanya dipakai dalam menyusun komposisi lukisannya. Ada 3 macam perspektif menurutnya, yaitu perspektif tentang alasan penyusutan benda ketika mundur dari pandangan saya ini mundur, ini alasan perspektif. Lalu perubahan warna ketika mundur dari pandangan. Jadi warna itu tidak akan kita lihat bahwa ini merah, kualitasnya akan sama ketika dia akan menjauh. Lalu berikutnya, objek tampak semakin kabur jika jarak semakin jauh. Itu mempengaruhi perspektif tentang alasan penyusutan benda dan penyusutan warna, kualitas warna. Lalu ada Francesco Patrizzi, seorang filsuf dan teoretikus, di mana ia melawan teori klasik tentang doktrin imitasi dari Plato, dan mengatakan bahwa pada awalnya seniman adalah pencipta, bukan peniru Allah. Ada di sana. Lalu ada juga Francis Bacon. Dia bukan seorang filsuf, tapi sebenarnya Francis Bacon ini adalah seorang sarjana hukum. Dia menyatakan bahwa jika kita mau mencapai pengetahuan sejati, kita harus dimurnikan dari segala macam berhala yang secara deduktif akan menentukan pengetahuan kita. Wow, hampir 1 jam. Baik, sekian tentang aksiologi. Memang asik ini tentang aksiologi, saya memang senang. Apalagi ini memang wilayah kajian kita, ini aksiologi. Tapi bagaimanapun saya harus akhiri, dan kita akan lanjut kepada hakikat ilmu.
Jadi beberapa pertemuan kita ini kita bahas tentang hakikat filsafat. Nah, berikutnya kita kaji hakikat ilmu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah, karena saya sebagai manusia adalah kodrat tempatnya salah.